Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memperjalankan kaki kita sehingga kita berada di tempat yang Allah berkahi dan Allah muliakan. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, hingga kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalani apa yang menjadi perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, semoga selepas dari masjid ini mudah-mudahan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, sehingga apa yang kelak kita akan bawa sebagai bekal, fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu waktu memasuki kota Mekah, kemudian para sahabatnya menanyakan apa yang menjadi perbedaan sebelumnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berbeda dari Rasulullah kala itu? Para sahabatnya menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang uban yang ada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya bertanya, "Kenapa ya Rasulullah sudah tampak uban di kepalamu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku, aku memikirkan apa yang menjadi pemikiranku itu, dan aku memikirkan Quran surat Hud ayat ke-112. Sebagaimana khatib membacakan tadi Quran surat Fusilat ayat ke-30, dan bersamaan itu juga Quran surat Hud ayat 112 yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sama maknanya dengan yang ada di dalam Quran surat Fusilat ayat ke-30. Quran surat Hud yaitu fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah juga pernah ditanya oleh para sahabatnya
Ketika itu Rasulullah mengatakan bahwa kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala kul amantu billah tsumma istaqim. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam sehingga apa yang engkau katakan itu aku tidak akan bertanya lagi tentangnya. Dan Rasulullah mengatakan kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah. Kenapa Rasulullah sampai beruban ketika memikirkan surat Hud ayat 112 tentang istiqomah ini? Maka jawabannya adalah karena istiqomah itu sangat berat. Oleh karena itu Rasulullah SAW sampai beruban memikirkan isi dari Quran surat Hud ayat 112 tentang istiqomah. Maka istiqomah ini berat. Oleh karena itu Rasulullah SAW sampai beruban memikirkannya, sehingga ketika Rasulullah SAW pun ditanya oleh para sahabatnya, ketika tidak ada lagi dikatakan, maka kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Apa arti dari istiqomah? Istiqomah adalah beberapa ulama menyebutkan bahwa istiqomah ini berasal dari kata qoma yaqumu istiqomah. Qoma yaqumu istiqomah. Mengapa jadi istiqomah? Maka ada tambahan ista yang artinya adalah permohonan kepada Allah, sehingga ketika kita beristiqomah berarti kita memohon kepada Allah untuk ditetapkan, untuk bersegera ditetapkan, dan juga Allah luruskan jalan kita. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa kata yang bersesuaian dengan istiqomah ini, yaitu adalah isti'anah. Isti'anah ini juga sama, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mengapa istiqomah ini sangat penting? Pertama, istiqomah penting karena berbuah surga. Ketika kita melakukan suatu amalan, kemudian kita beristiqomah, kita melakukan amalan itu dengan tetap, dengan lurus, maka Allah akan berikan balasan berupa surga. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-13, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Di sini jelas bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami, kemudian beristiqomah menyebutkan bahwa Allah adalah sebagai Tuhan kita. Nabiullah Musa alaihissalam pernah ditanya oleh kaumnya, wahai Musa, siapakah Tuhanmu itu? Man rabbuka ya Musa? Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Tuhanku adalah yang memberi, yang menciptakanku. Rabbuna Allahu khalaqahu tsumma hada. Sudah menciptakanku, kemudian memberikanku makan dan minum dan memberiku petunjuk. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga apa yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan
itu pada dasarnya mengharapkan ridho dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditetapkan kemudian diluruskan dalam keistiqomahan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil dari pelajaran istiqomah ini? Yang kedua, istiqomah ini akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun amalan itu sangat kecil. Jangan kita remehkan amalan yang kecil sehingga kita tidak melaksanakannya. Hadis yang menunjukkan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang tetap, amalan yang senantiasa kita kerjakan walaupun sedikit. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bunyinya adalah ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang berkelanjutan. Di sini bisa dimaknai berkelanjutan dengan keistiqomahan walaupun kita mengerjakannya hanya sedikit saja. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjelang Ramadan ini kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon yang terbaik. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lafaz yang doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita memohon keistiqomahan agar kita diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah
wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.